Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Rahmanda. Saya Nisa Putri. Di sini kami bakal membahas tentang komunikasi kelompok. Lebih rincinya lagi kita bakal ngejelasin soal model komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok sendiri itu apa sih? Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam kelompok kecil. Nah, minimal orangnya tuh di dalam kelompok itu tuh ada 3, 4 atau 5. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi tujuan bersama atau memenuhi permasalahan. Nah, sifatnya tuh di komunikasi kelompok ini tuh mereka saling mengetahui karakteristik satu sama lainnya, kayak gitu. Perbedaan yang paling menonjol antara komunikasi kelompok sama organisasi itu ada dari sifat kedekatan masing-masing individunya. Nah, jadi di dalam komunikasi kelompok itu ada namanya model jaringan komunikasi. Nah, model jaringan komunikasi ini tuh tujuannya tuh untuk mengetahui wewenang masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Betul. Dalam model jaringan komunikasinya tuh ada 5 jenis. Ya, dan kita akan bahas kelima jenisnya tersebut. Ya. Pertama itu ada namanya model jaringan Y. Jadi model jaringan hurufnya itu seperti huruf Y, di mana 3 orang dari anggotanya itu dapat saling berhubungan, tetapi tidak 2 orang dari kelompok itu tidak dapat berhubungan dengan si 3 orang ini. Jadi hanya melalui salah satunya saja. Nah, biasanya contoh dari model jaringan komunikasi ini tuh seperti agensi untuk influencer. Jadi nanti misalnya dari kita yang akan memakai si influencer itu tidak bisa langsung menghubungi ke influencernya, harus melalui manajemennya dulu. Nah, nanti dari manajemennya akan menyesuaikan akan memakai influencer yang mana, yaitu si huruf Y yang paling atasnya itu. Nah, akan memakai yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jadi pilihannya yang A atau yang B. Nah, seperti itu untuk yang model jaringan Y. Nah, yang kedua itu ada model jaringan roda. Model jaringan ini tuh di dalamnya tuh ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Tetapi si pemimpin ini tuh bisa berkomunikasi dengan semua individu atau anggota kelompok yang ada di dalam kelompok komunikasi itu. Contohnya itu ada di aktivitas belajar mengajar, di mana ada murid dan ada guru. Nah, si guru tuh menjadi fokus perhatian dan memiliki wewenang paling atas di antara murid-murid di bawahnya. Nah, murid-murid ini tuh mereka bisa berkomunikasi dengan si gurunya pun masih bisa berkomunikasi dengan semua murid yang ada di situ. Lalu selanjutnya ada model jaringan yang lingkaran. Nah, lingkaran ini bentuknya literally lingkaran, di mana setiap orangnya itu bisa saling berhubungan, namun tidak ada pemimpin di dalamnya. Biasanya model jaringan ini itu ada di model jaringan FGD. Nah, kalau FGD itu biasanya ada umpan balik antara setiap orangnya, tapi keberlangsungan si kelompok ini tuh mengikuti subjek atau objek yang sedang dibicarakan saja. Jadi tidak ada pemimpin yang mendirect akan kemana si objeknya ini tuh harus berjalan, karena memang sudah ditentukan. Terus yang keempat tuh ada model jaringan rantai. Seperti gambar rantai. Jadi ada satu titik terhubung satu titik lagi. Nah, model jaringan komunikasi kelompok ini tuh jadi komunikasi berlangsung antara satu anggota dengan satu anggota lainnya, pun dilanjutkan dengan anggota lainnya. Kemudian next individu lagi kayak gitu. Jadi mereka tuh saling terikat, cuman jadi harus ada satu orang ke sini, satu orang lagi kayak gitu. Contoh nyatanya tuh seperti ada teman saya kemarin tuh positif COVID. Dia tuh ngekos. Nah, di kos itu tuh sebelum dia bisa ditangani dan masuk ke tempat karantina, dia harus menghubungi si ibu kosnya dulu. Nah, dari si ibu kosnya tuh baru ke RT, setelah ke RT baru ke puskesmas, dari puskesmas baru bisa dapat rujukan ke Wisma. Nah, itu kan jadi modelnya tuh berantai, jadi dari satu orang ke satu orang lagi gitu. Iya. Dan yang terakhir itu ada model jaringan semua saluran, di mana di sini modelnya tuh semuanya bisa saling berinteraksi, semuanya masih bisa saling memberikan feedback atau umpan balik dari setiap individu di dalam kelompok ini. Tidak terpacu bahwa setiap individu itu tuh memiliki
ibaratnya kayak jabatan atau ya tentang urusannya sendiri, tapi semuanya saling bisa berhubungan, tidak seperti yang tadi harus ke siapa dulu. Kalau ini semuanya bisa saling berhubungan. Biasanya ini terjadi di company-company yang startup, di mana walaupun ada struktur organisasinya, tetapi setiap orangnya bisa memberikan feedback atau umpan balik secara lebih bebas dan leluasa. Ya, terus tadi kan soal model jaringan komunikasi. Nah, setiap kelompok tuh bisa disebut komunikasi kelompok, cuman ada yang membedakan dari kualitas kelompoknya itu sendiri. Nah, kualitasnya tuh bisa dilihat dari kohesivitas. Nah, kohesivitas tuh apa sih? Kohesivitas itu adalah perasaan daya tarik antar individu dalam kelompok itu untuk bersama-sama membangun atau mengarah ke tujuan keberhasilan dalam kelompok itu sendiri, kayak gitu. Dan dalam komunikasi kelompok tuh ada caranya untuk membangun kohesivitas atau daya tarik antar individu di masing-masing kelompok itu, antara lain untuk meningkatkan kohesivitasnya itu adalah salah satunya meningkatkan daya tarik antar pribadinya. Jadi setiap orang individu di dalam kelompok itu harus meningkatkan lagi daya tarik antar pribadinya agar bisa terasa lebih dekat dan lebih terikat dengan si kelompoknya. Lalu selanjutnya ada menjelaskan tentang kepedulian mengenai kompetisi atau apa yang ingin dicapai oleh si kelompoknya. Jadi tujuan dari kelompok ini semuanya memiliki satu tujuan. Setiap individunya memiliki satu tujuan untuk mau dibawa kemana sih kelompok ini. Yang terakhir ada meningkatkan interaksi, tentunya karena ini berhubungan dengan komunikasi dan dalam kelompok itu pasti harus ada komunikasi. Jadi interaksi di dalam kelompok itu mempengaruhi juga bagaimana si kohesivitas kelompok itu apakah baik ataukah buruk. Ya, jadi kesimpulannya tuh model jaringan kelompok komunikasi ini tuh untuk mengetahui wewenang dalam komunikasi kelompok itu seperti udah kita ketahui tadi. Jadi ada beberapa model komunikasi yang ada pemimpinnya, terus ada satu orang yang punya wewenang lebih, tapi ada juga yang wewenangnya tuh rata semua, kayak gitu. Dan untuk membangun kohesivitas tuh memang balik lagi ke pengertian komunikasi kelompok itu sendiri, di mana komunikasi kelompok itu terdiri dari beberapa orang dan memiliki karakteristik dan daya tarik masing-masing yang sama gitu loh. Jadi buat meningkatkan kohesivitas itu juga kayak gitu. Jadi seperti materi minggu lalu bahwa komunikasi antar pribadinya juga memang harus ditingkatkan di dalam si komunikasi kelompok ini agar keterikatan dari setiap individunya bisa membaik dan akhirnya kohesivitasnya lebih baik juga. Ya, mungkin segitu aja penjelasan kami mengenai model jaringan komunikasi kelompok dan kohesivitas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.